Cara mainin kontras di DaVinci Resolve. Sebenarnya cara untuk mainin kontras DaVinci Resolve itu ada banyak caranya. Selain pakai kontras, pivot, ataupun curve gitu lah. Itu yang bakal kita bahas gitu. Dan apa aja tips-tipsnya gitu. Dan sebenarnya cara-cara kayak gitu tuh ya, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Ya kayak kalian misalkan kayak foto atau video gitu kan, shutter speednya harus segini, ataupun aperture-nya harus segini, ataupun ISO-nya harus segini. Sebenarnya nggak ada masalah gitu. Gawok saja bilang kayak crush the noise gitu. Jadi kayak break the rule aja sih sebenarnya. Yang pada akhirnya adalah output dari apa yang kita buat itu adalah feeling gitu kan. Kita menyampaikan sebuah story, kita menyampaikan sebuah cerita gitu kan dalam video kita gitu. Jadi kayak misalkan warnanya film ini menceritakan entah itu drama, entah itu romance, entah itu horor gitu kan. Dan pasti punya warna yang berbeda-beda gitu. Dan fitur DaVinci Resolve nggak cuma kontras doang, warna yang lain pun juga sebenarnya sebagai alat yang kita bisa gunakan untuk bisa mengeksekusi apa yang kita mau gitu. Jadi kayak misalkan ada yang, bang kalau lu kontrasnya pakai ini terlalu kontras, kalau lu kontrasnya pakai settingan ini kontrasnya nggak terlalu kontras gitu. Jadi kayak apa sih, kayak nggak ada yang benar nggak ada yang salah coy. Jadi bener-bener outputnya adalah apa yang kita lihat gitu. Lu mau pakai settingan apapun selagi itu memang feel-nya masuk ke dalam cerita lu, ya kenapa nggak lu pakai gitu. Jadi kayak ya lu bisa lihat lah contoh dari dua shot ini gitu kan. Dua shot ini memang kelihatan lah kontrasnya. Ada yang satu kontrasnya dalam gitu, ada yang satu kontrasnya tipis gitu. Jadi ya emang semua punya feel masing-masing gitu. Ya jadi kita mungkin nggak bahas soal feel sebenarnya sih. Kita langsung aja masuk DaVinci Resolve dan kalian bisa langsung buka DaVinci Resolve juga buat ngikutin caranya. Sebelum kalian nonton yang kontras ini, baiknya kalian nonton dulu yang exposure itu, karena exposure, kontras, pivot berhubungan dengan gimana kalian color grading gitu loh. Jadi ya so kalau kalian yang belum nonton, kalian bisa langsung nonton aja lah. Oke, langsung aja masuk ke color patch ya. Kita masukin struktur note dulu, kita liatin, kita pasang CST di sini pakai Canon R6 Mark III yang baru banget, fresh. Thank you Canon for supporting me, anjay. Korek kita langsung aja pakai di note yang correction ini karena kita masih bermain di area luminance, karena kontras itu kan berhubungan juga sama luminance ya. Walaupun nanti ada cara yang keberapa kontras itu bukan bergantung, mengubah warna juga gitu. Untuk step gue color grading sebenarnya ketika gue mau mainin kontras sebenarnya simpel. Di primary tool ini lo ada sediain kontras dan pivot, jadi kalian tinggal mainin aja slider si kontras sama pivotnya ini. Jadi sekarang itu kita akan coba baca kontras by waveform sambil kita baca juga by mata kita masing-masing gitu. Oke? Jadi secara simpel kita langsung aja mainin kontrasnya. Buat kalian yang belum pernah sama sekali lihat waveform, kalian bener-bener harus wajib ya di sini ya nih. Mungkin kalian pertama kali di wave vector scope kali ya. Langsung aja pencet waveform di sini, oke. Langsung kita mainin kontras, ada yang option ke kanan, option ke kiri. Kalau option ke kanan, semakin ke kanan kontrasnya, semakin tinggi perbedaan antara, bukan semakin tinggi, semakin tebel perbedaan antara highlight dan shadow. Semakin kiri slider kontrasnya kita mainin, semakin sempit antara hitam dan putih atau gelap dan terang. Akhirnya ya warnanya jadi abu-abu gitu, kayak rekaman log gamma kalian gitu. Ini kita mainin ke kanan, perhatikan waveformnya. Nah, mungkin gue gedein aja lah ya. Set kayak gini sini. Before, after. Before, after. Before, after. Semakin ke kanan slider kontrasnya kita mainin, itu semakin ke arah atas dan bawah, yang artinya highlight dan shadow semakin kita besarkan nilai kontrasnya, berarti kan semakin melebar kan, berarti angka highlight ini semakin highlight, yang shadow semakin shadow, kayak gitu. Nah itu adalah fungsi dari si kontras ini, makanya kita bisa dapetin gambar yang kayak gini. Mungkin kan highlight banget, terus di bagian sini nih, mana bagian hitam, ini kan shadow banget. Jadi kayak bener-bener antara shadow dan highlight bener-bener dilebarin gitu loh. Dan penggunaannya tergantung dengan look kalian, feel yang kalian mau dapetin, apakah feelnya udah cocok apa belum gitu. Tapi kalian harus tahu bahwa kontras ini bermain di area shadow dan highlight. Dan seperti yang tadi gue bilang, ketika lu slidernya lu kiriin atau lu kurangin nilai dari kontrasnya, dia akan semakin sempit. Dan akhirnya jadilah footage log gamma kalian gitu. Jadi kayak highlight dan shadow yang tadinya segini, kan kalau tadi kan kalau kita naikin angka kontrasnya jadinya segini. Nah sekarang yang tadinya segini jadi segini gitu. Jadi semakin sempit gitu. Yang akhirnya semakin ke tengah-tengah, akhirnya muncullah istilah gray stop.
sebenarnya bukan graystop sih, bukan munculnya tiba-tiba graystop, bukan. Teman maksudnya dari putih dan hitam ini ada istilah yang namanya abu-abu gitu loh. Kita balik lagi di sini, mungkin kita bisa adjust kontras yang menurut gue yang sesuai dengan looknya. Oh iya, by the way, kalau kalian udah nonton yang video exposure, kalian bisa paham nih maksud dari si garis patah yang gue bilang di video exposure. Jadi gue di video exposure gue sempat bilang kalau ketika kalian pakai footage, terus footage-nya di waveformnya ada bagian highlight ataupun shadow yang yang tembus sampai atas, terus pas di bagian atasnya tuh kepotong gitu loh. Nah itu yang patah itu tuh highlight detailnya tuh hilang gitu. Itu yang nggak bisa kalian apa-apain gitu. Kemudian lanjut lagi kita di pivot. Di pivot ini adalah buat kalian yang belum pernah coba pakai, pivot ini adalah adjust lebih detail dari kontras kalian gitu. Jadi pivot, kalau kalian perhatikan di bagian waveform, kalau semakin kalian ke kanan semakin ke highlight, semakin kalian ke kiri semakin ke shadow gitu. Ya, before after, dan kontrasnya mungkin agak kurang. Before after, ini gue highlightin lagi. Before after. Nah kayak gini. Ini adalah cara kontras yang pertama. Cara kontras yang kedua, kalian di footage yang lain kali ya. Nah, di kontras yang kedua ini kita menggunakan istilahnya curve ya. Curve itu adalah tools yang membuat kalian itu bisa memainkan kontras juga gitu. Dan kalau lu tanya apa gue main curve dan kontras di satu shot yang sama, ya kadang gue pakai gitu lah. Jadi kadang kalau di kontras yang basic yang tadi di primary slow itu kayak gue mainnya cuma di korek doang. Terus yang kalau yang curve itu gue maininnya di notes yang ini gitu. Cuman hal yang kalian perlu perhatikan adalah kalau di kontras ini kan channelnya cuman di bagian luminance-nya aja gitu. Ini simbolnya kan dilihatin gitu ya, putih dan hitam tok gitu loh. Sementara kalau kalian pakai curve, kalian itu udah ada 4 channel luminance, channel red, channel green, channel blue. Alias kalau kalian masih checklist semuanya dan kalian menggunakan S-curve misalkan gitu ya, dan semuanya itu akan berpengaruh gitu loh. Red, green, dan blue-nya itu semuanya berpengaruh. Ini adalah settingan default. Jadi mungkin kalau kalian mau mainin di bagian luminance-nya aja, ya udah kalian matiin aja red, green, blue-nya gitu loh. Jadi secara basic kalian kalau lihat di bagian waveform-nya juga, curve ini bagian highlight, ini bagian atas ya gitu lah. Kalau ini di bagian shadow. Dan dua-duanya punya guna atau fungsi yang sama. Before, after. Sementara kalau kita pakai correction, ini curve-nya kita matiin dulu. Kita pakai correction, kontras biasa. Segini mungkin ya. Before, after. Ini atau enggak gue bikin ini aja. Dan kalau kita langsung bandingin, yang kiri menggunakan kontras, yang kanan menggunakan curve. Mungkin settingan curve gue nggak terlalu dalam gitu ya. Jadi ini kan dalam banget gitu, bagus ya. Cuman kalau ini kan masih agak pucat. Ya balik lagi ke feeling kalian lebih suka yang mana. Semua settingan kontras, mau kalian main di primary swell ataupun kalian main di curve, itu nggak ada yang salah gitu. Cuman yang kalian benarkan adalah kalian harus adjust sesuai dengan feeling yang mau kalian dapatkan di video kalian. Yang salah itu adalah menjudge satu settingan, ya itu salah, tabokin aja orang kayak gitu dah. Dan kalau di curve ini kalian punya settingan editable spliness gitu kan. Jadi kalau kalian klik ke bagian kanan ini, kalian bisa bikin kayak agak lebih slightly gitu. Jadi kayak agak lebih patahannya tuh nggak langsung atas bawah gitu. Jadi kalau kalian pernah main keyframe di DaVinci Resolve kan juga speed ramp gitu kan. Jadi speed rampnya itu nggak yang, kan speed ramp itu kan permainan ada yang dari slow tiba-tiba cepet slow gitu kan. Nah itu permainan itu ada juga, bukan permainan itu sih maksudnya, settingan tersebut juga ada di curve ini dengan cara edit split lines, spliness lah, gue salah ngomong. Bagian bawah juga bisa kalian pakein spliness ini gitu. Jadi pembagiannya tuh nggak yang terlalu patah gitu lah. Dan kalian bisa langsung add default launcher juga. Add default launcher ini langsung bisa bikin 5 poin yang berbeda dan kalian bisa langsung adjust aja. Dan kalau kalian mungkin agak terganggu dengan spliness ini, kalian bisa langsung matiin aja. Kalau kalian ada yang bingung soal kontras di DaVinci Resolve, kalian langsung aja chat di kolom komentar gitu. Dan mungkin atau hal-hal yang berkaitan dengan DaVinci Resolve lah gitu. Gak cuma soal color grading, karena belakangan ini gue lagi main Fusion juga dan
cukup gila cukup gila dalam artian apalagi yang nggak punya 3D masking gitu ya, kayak bener-bener masking satu-satu gitu, kayak repot banget sih. Kalau kalian pengen dapetin free footage gitu ya, kalian langsung mampir aja di Instagram gua akan share, langsung chat ke DM kalian kalau kalian pengen free footage-nya. Caranya kalian langsung cari aja reels yang ada tulisan free footage, langsung komen dan gua akan kirim footage secara gratis. Dan gua juga buka private class DaVinci Resolve. Untuk saat ini masih untuk color grading di offline ataupun online, dan ya mungkin kalian bisa lihat experience-nya di Instastory gue yang tulisannya kelas gitu ya. Gue lupa itu kelas apa ya, apa private gitu, gue lupa pokoknya tulisannya namanya apa. Dan gue juga jualan power grade yang cocok buat kamera Sony, Lumix, Canon, dan perekaman standar. Kalau perekaman standar mah kamera apapun bisa sih. Dan di situ gue juga ngasih tahu cara pakai power grade gimana, dan looknya itu kayak Wong Kar Wai gitu, jadi cenderung ke arah warna hijau dan oranye. Cocok buat kalian yang suka ngambil atau enggak memang punya shot-shot hijau dan oranye, unsur hijau dan oranye dalam footage kalian gitu. Kalau kalian tertarik, langsung aja dicek di link di bio semua sosial media gue. Dan good luck buat kalian yang lagi belajar DaVinci Resolve. See you in next tips DaVinci Resolve video.